Kau pun harus bangga sebab di Indonesia nih ada pun orang yang bisa berbahasa Melayu. Wujud perbezaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Memilih bahasa Melayu karena Sumpah ini ngakak banget, Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Zaman sekarang ni saudara, banyak orang macam cacing kepanasan. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini kita mau membicarakan dan membahas tentang pasal bahasa ya. Nah, Sari ada terjumpa dari beberapa video ya, yang menarik juga untuk kita bahas dan kita luruskan. Akan coba jawab dan jelaskan apa yang Sari tahu ya. Ini sampai akhir supaya dapat inti daripada apa yang kita bahas hari ini. Buat kalian yang baru bergabung ke channel Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung ke videonya ya. Cum. Kira-kira ini banyak juga beredar, tak tahu Sari dari mana infonya ya. Katanya itu mengenai katanya anak muda di Malaysia resah. Tak tahu dari mana resahnya ya, fasih menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Oke teman-teman, kita tengok dulu ya penjelasan daripada abang ini. Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Sebenarnya Ali, kau pun harus bangga sebab di Indonesia nih ada pun orang yang bisa berbahasa Melayu. Kok ada orang yang berbahasa Melayu di Indonesia, kok bisa sih? Nih yang pertama di Kalimantan Barat tuh ada yang namanya Kota Pontianak. Mayoritas rata-rata orangnya menggunakan bahasa Melayu. Itu di kampung saya. Terus yang kedua di Riau pun ada yang berbahasa Melayu. Terus mereka ada dua macam. Ada yang pakai O, ada yang pakai E. Contoh macam gini nih ya. Di kau nak ke mana? Hah? Dari mana? Itu biasanya tuh kayak orang Dumai, orang Bengkalis. Bengkalis juga ada pakai O, ada juga pakai E. Contohnya macam gini. Mika di mana? Apa Mika bawa tu? Ha? Durian? Ya ke? Bagilah sikit. Ya mungkin segitulah contoh bahasa Melayunya. Masih banyak sih bahasa Melayu yang lain, tapi aku nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, tapi nggak tahu, kayak nggak pernah ke daerahnya. Dan bukan hanya Riau, di Sumatera Utara pun ada yang namanya Melayu Deli. Terus di Kepulauan Riau pun ada Melayu. Jadi Ali, di Indonesia nih kan banyak yang namanya suku dan budaya. Ada suku Melayu, ada suku Minang, ada suku Ambon, dan masih banyak yang lainnya. Saya yang lebih resah kalau misalkan suku dan budaya saya itu luntur dari diri saya. Ya, tadi itu adalah abang itu yang men-stitch itu adalah orang Melayu Indonesia. Dan yang tadi yang di stitch ini katanya Malaysia resah anak mudanya lebih fasih berbahasa bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Sebelum kita bahas lagi, kita tengok dulu video abang yang di stitchnya itu ya. Apa yang dia katakan tadi Malaysia resah, kita tengok dulu ya teman-teman. Sumpah ini ngakak banget, Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Jadi tahu nggak kalian sekarang ini bocil-bocil di Malaysia merasa lebih keren kalau misalnya mereka bisa ngomong bahasa Indonesia. Sampai-sampai orang-orang tua mereka tuh kayak panik gitu. Jangan heran kalau budak-budak sekarang 10 tahun lagi semua guna bahasa Indonesia. Sampai-sampai lebih kocaknya lagi, bocil di sana tuh nggak tahu siapa Perdana Menteri mereka. Tolong info anak-anak kamu ya guys, Perdana Menteri Malaysia masih Ismail Sabri bukan Jokowi Widodo. Terus bocil di sana ngomong kayak gini, "Mami ini imut banget." Emaknya kayak apaan sih, bahasa apa sih yang lu gunain gitu. Nah diketahui ternyata bocil-bocil Malaysia ini terpengaruh sama YouTuber dan juga influencer Indonesia. Ya kadang gue heran juga, mereka untuk nyanyi aja tuh kenapa nggak pakai bahasa Melayu. Lagu-lagu kekinian mereka aja sekarang udah kayak bahasa Indonesia. Nah dosen di Universitas Kebangsaan Malaysia bilang kalau negara mereka sudah gagal menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Beda sama kita yang kadang menggunakan bahasa Upin Ipin tapi tetap bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah keren sih.
Oke, Sari juga pernah bahas mengenai lagu ya teman-teman, mengatakan bahwa lagu Malaysia itu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi itu Sari tak bahas di sini karena di video sebelumnya itu Sari sudah pernah bahas. Kalian mau tengok videonya boleh tengok di bawah ya. Nah, oke ya, menurut pendapat Sari ya, tadi katanya kenapa orang-orang Malaysia itu anak mudanya itu fasih menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya bukan bahasa Indonesia saja dipelajari mereka. Mereka ini suka sangat belajar ya teman-teman, bukan hanya bahasa Indonesia, mereka tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, bahasa orang Melayu pun belajar bahasa Chinese. Bahasa kalau boleh mereka pelajari, bukan hanya berpatok macam satu bahasa saja. Bahasa kalau boleh mereka pelajari ya. Oke, salah satu di antaranya kenapa orang Malaysia di sini tahu bahasa Indonesia ya. Pertama, di Malaysia itu ramai orang Indonesia ya. So orang Malaysia di sini ada juga lah berbicara, komunikasi dengan orang Indonesia. So mungkin dari situ juga tahu ya. Dan yang kedua, orang Malaysia itu tahu bahasa Indonesia sebabkan pekerja dia adalah orang Indonesia. Terutamanya kalau di dalam lingkungan rumah itu pembantu, nah ataupun maid, asisten rumah tangga itu ramai adalah orang Indonesia yang menjaga budak-budak ya, menjaga anak-anak mereka. Otomatis ada juga beberapa perkataan ya daripada pembantu itu berborak-borak, berkomunikasi dengan anak mereka. Juga dari situ ya kenapa anak-anak kecil juga tahu bahasa Indonesia, tahu sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Dan di Malaysia banyak juga pekerja-pekerja orang Indonesia ya. Ada beberapa faktor dari sana ya teman-teman, tapi bukanlah berarti orang Malaysia lebih fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Oke, yang selanjutnya melalui media sosial ya, macam TikTok ataupun YouTube kan, orang Indonesia kan ramai ya kan yang menggunakan media sosial seperti itu. Ada juga beberapa perkataan yang mereka pelajarin daripada influencer, daripada TikTok ke YouTube ke, macam itu. Pengaruh media sosial ada juga macam itu ya. Tapi itu pun bukan berarti mereka lebih fasih bahasa Indonesia. Nah, tapi intinya yang Sari tahu orang Malaysia itu suka belajar ya teman-teman. Bukan hanya belajar bahasa Indonesia saja, mereka menggunakan bahasa Mandarin, Cantonese, bahasa Jepang, bahasa Arab ya. Kalau boleh semua bahasa mereka pelajari. Didapatkan baca-baca dalam kolom komentar ya, katanya macam itu. Sebelumnya Sari juga ada membahas pasal itu. Ada juga yang mengatakan kalau mereka di Indonesia itu suku Melayu menggunakan cakap bahasa Melayu, mereka pikir mereka adalah orang Malaysia. Padahal kan memang orang Indonesia, tapi sukunya suku Melayu. Nah, ini juga harus kembali lagi belajar sejarah banyak-banyak ya. Tapi bagus juga lah ya ada media sosial seperti ini. Macam abang tadi itu menjelaskan suku Melayu juga ada di Indonesia. Oke teman-teman, Sari ada terjumpa salah satu video. Kita tengok dulu video yang satu ini ya. Cium. Apakah wujud perbezaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia? Sebetulnya yang kita sebut bahasa Indonesia itu ya, itu kan dirasmikan tanggal 28 Oktober 1928. Itu di Indonesia disebut pengangkatan, diangkat dari sekian bahasa. Indonesia itu punya 700 lebih bahasa, ya kan? Yang kami sebut bahasa-bahasa daerah. Sudah. Nah, dari sekian bahasa itu mesti ada satu bahasa yang mesti jadi bahasa kebangsaan. Jadi standard. Ya. Nah, dari 700-an tadi, rakyat Indonesia pada waktu itu memilih bahasa Melayu karena bahasa Melayu itu sudah dikenal luas dan sudah dikuasai oleh orang Indonesia, bukan hanya orang Melayu, tetapi kan orang suku-suku lain juga, suku bangsa etnik lain juga di Indonesia sudah menguasai bahasa Melayu. Nah, itulah pilihannya, dan bahasa itu dijadikan bahasa perjuangan untuk kemerdekaan. Nah, jadi kita gunakan bahasa itu untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia sehingga kita dapat merdeka itu. Sama-sama ya, Profesor itu tadi menjawab memang bahasa Indonesia itu akarnya daripada bahasa Melayu. Bukan hanya Malaysia saja yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia pun akar mulanya itu adalah bahasa Melayu. Dan juga di Indonesia juga masih ramai suku-suku Melayu itu menggunakan bahasa Melayu. Zaman sekarang ni saudara, banyak orang macam cacing kepanasan. Macam-macam. Awak buat status dia kepanasan.
Awak buat konten dia kepanasan. Semuanya serba kepanasan. Jangan-jangan orang yang macam itu waktu dilahirkan di atas matahari tercacak asyik nak panas saja badan dia tu sikit-sikit kepanasan. Apa nak dia buat, apa nak dia unggah, tak boleh lagi dah. Kadang-kadang itu juga orangnya, tak ada orang lain. Yang paling dasar sekali saudara, dahlah dia kepanasan ni. Yang paling dasar sekali, boleh pula dia tidak padam dengan kita ni Facebook kita tak diblokirnya. Macam nak hintai-hintai aja dengan kita. Biasa kalau orang dah kepanasan, tak suka dengan status kita, tak suka dengan apa konten kita, tentulah dia beluk dengan kita Ini tidak saudara, masih dipertahankan lagi. Kan itu hari Sari ada reaction kan Bengkalis ya di Kepulauan Riau, mereka juga masih mengamalkan bahasa Melayu ya di sana ya teman-teman. Sari garis bawahi Malaysia tak ada resah ya. Ini kenapa ya ada TikToker macam ini? Memang betul ya, ada juga yang komentar di video Sari sebelumnya, famous ataupun terkenal bukan berarti kita pintar ya. Kembali lagi belajar, Sari pun banyak juga yang perlu Sari pelajari. Janganlah sampai macam ini, Malaysia resah lah tadi katanya. Dan yang membuat artikel ini pun dari mana pula dia tahu ya? Masyarakatnya pun sangat suka terpancing dengan hal yang seperti itu. Sumpah ini ngakak banget, Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada Sikit pun kita tak resah. Tapi kita orang bangga sebab kita orang belajar banyak bahasa. Bahasa Indonesia kita orang boleh, bahasa English kita orang boleh, bahasa Korea kita boleh, bahasa Cina kita orang boleh. So, orang Malaysia memang bagus, kan? Nah, tadi itu abang Malaysia itu menjawab ya, dari mana pula asalnya mereka resah ya. Orang Malaysia suka belajar, bukan hanya bahasa Indonesia saja ya, bahasa Korea, bahasa Jepun, bahasa Mandarin, semuanya ya teman-teman. Oke, tidak berpatok dengan satu bahasa saja. Oke, kita bacakan tanggapan netizen mengenai hal tersebut ya. Oke, yang pertama katanya, aku pelik, tang mana anak muda kita nih fasih bahasa Indonesia ya. Tak pernah tengok dan dengar pun anak muda kita cakap bahasa Indonesia. Kenapa kan? Sari pun tak pernah dengar lagi. Kecuali Sari ada pernah lihat satu video, itu mereka saja je mengikut tren. Macam ya itu hari famous ya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Macam itu mereka ikutin saja-saja je, nak gurau-gurau macam tu je kan. Dicakap orang Malaysia tahu bahasa Indonesia. Padahal itu kan karena viral je, saja je cakap kan. Ada lagi cakap entah artikel mana yang dibaca, siapa pula yang resah nih. Nah ini juga ya artikel ya hoax yang membuat macam ini. Mungkin artikel itu yang resah ya kan. Kadang berita-berita ataupun artikel yang seperti ini ada yang membuat fakta yang tidak betul, ada juga yang hoax. Biasanya orang sana itu cepat termakan ya kalau berita-berita seperti ini ya. Dari mana pula resah ya. Kalau kalian mau nanggapin lebihnya lagi, kalian boleh komen ya. Satu lagi yang Sari mau tambahin, ada juga orang Malaysia itu yang berketurunan Indonesia ya teman-teman, dan juga masih mempunyai saudara di Indonesia sana. Nah mungkin ada juga pengaruh daripada itu ya. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada mau menanggapin, mau kasih info yang lebih lengkap lagi, yang apa yang Sari cakapkan itu yang Sari tahu. Dan kalau salah tersilap mohon maaf ya teman-teman. Kalau kalian ada tanggapan lain boleh komen di bawah ya, supaya teman-teman yang lainnya mana tahu yang kurang paham boleh baca komentar kalian. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, subscribe juga, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau Sari ada update video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya. Thank you again for watching. See you on my next video. Bye. Misari. A few moments later. Zaman sekarang ni saudara, banyak orang macam cacing kepanasan. Macam-macam. Awak buat status dia kepanasan. Awak buat konten dia kepanasan. Semuanya serba kepanasan. Jangan-jangan orang yang macam itu waktu dilahirkan di atas matahari tercacak asyik nak panas saja badan dia tu
Sikit-sikit kepanasan. Apa nak dia buat, apa nak dia unggah, tak boleh lagi dah. Kadang-kadang itu juga orangnya, tak ada orang lain. Yang paling dasar sekali saudara, dahlah dia kepanasan ni. Yang paling dasar sekali, boleh pula dia tidak padam dengan kita ni. Facebook kita tak diblokirnya. Macam nak hintai-hintai aja dengan kita. Biasa kalau orang dah kepanasan, tak suka dengan status kita, tak suka dengan apa konten kita, tentulah dia beluk dengan kita. Ini tidak saudara, masih dipertahankan lagi. Fake itu masa aku nak meludah tu kadang. Semacam-macam model orang sekarang. Ini gula dah kontang saudara. Mampus dia buat banyak orang kepanasan. Cuaca panas keringlah sumur, pohon-pohon menjadi rebah. Silaturahim memanjangkan umur, hati bahagia, rezeki bertambah. Baju lama sudah pun lusuh, baju baru berwarna merah. Bila hidup tiada musuh, kita berjalan sesuai arah. Ayam jantan lagi berlaga sampai berlubang di atas tanah. Bila silaturahim tidak dijaga, nanti takutnya menjadi fitnah. Main layangan di atas batu, layangan putus jatuh di darat. Mari semua kita bersatu, lihat yang baik, buang yang jahat. Nabi SAW katakan, siapa orang yang ingin dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki, hendaklah berbakti kepada orang tua dan bersilaturahim. Mari kita jaga silaturahim kita, semoga kompak selalu. Amin ya rabbal alamin.